Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita di hari ini diambil dari Roma pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Roma pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Boleh dikecilin kali, terlalu gede ini. Saya bacakan untuk kita, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Sian natumangi hodoro hapor seaon. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketidakpercayaan bukanlah ketidakmampuan untuk percaya. Tapi ketidakpercayaan merupakan penolakan terhadap sesuatu hal untuk mau percaya. Artinya, kepercayaan itu bukanlah seseorang itu mampu atau tidak untuk percaya. Tapi kepercayaan itu adalah ketika seseorang mau untuk percaya kepada sesuatu hal itu. Makanya ketika kita berbicara tentang iman, kita tidak berbicara tentang kemampuan untuk memiliki iman. Ketika kita berbicara tentang iman, kita tidak berbicara tentang kemampuan untuk bisa menggali apa yang ada dalam Alkitab. Tetapi kita berbicara tentang kemauan untuk mengimani. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, banyak orang mencoba untuk mempelajari Alkitab bukan dengan tujuan untuk mengimaninya, tetapi sebaliknya berupaya untuk mencari cara supaya bisa menang berdebat melawan orang Kristen. Banyak orang mau mendengarkan firman Tuhan tapi tetap tidak mau percaya dengan firman itu. Artinya iman itu bukanlah ketidakmampuan, tapi iman itu merupakan kemauan. Hauluon nijol maido laho bangului hatani debatai idunedok na hapor seao. Ubah ini dodang taringot tu kemampuan. Itulah yang dialami oleh Abraham, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Ketika Allah menyuruhnya untuk berangkat dari Ur Kasdim ke kampung halamannya, ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Dia mau menuruti perkataan Allah itu. Dia mau melaksanakan perintah Allah itu. Dan dia juga mau menantikan penggenapan janji-janji yang telah Allah janjikan kepadanya. Yaitu janji tentang keturunan.
Allah akan menjadikan keturunannya banyak seperti pasir di lautan dan bintang di langit. Allah juga berjanji menjadikannya menjadi bangsa yang besar. Allah juga berjanji akan membuatnya menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Bahkan tidak hanya itu, Abraham bahkan mau mengorbankan Ishak ketika Allah meminta kepadanya. Dan dengan kemauan Abraham menaati perintah Allah. Inilah makanya dia disebut sebagai bapa orang percaya. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, artinya ternyata iman itu bukanlah sesuatu hal yang sangat sulit, tetapi hanya sebatas kemauan. Ketika engkau mau percaya, maka engkau akan menerima keselamatan itu. Makanya kita disebut sebagai anak-anak Abraham. Itu sebabnya juga Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Artinya kepercayaan Abraham itu, iman Abraham itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran baginya. Dan inilah yang menjadi dasar dari pembenaran iman kita oleh Allah yang disebut sebagai sola fide. Odonerona sola fide. Karena Allah telah memperhitungkan kepercayaan Abraham menjadi kebenaran, maka iman kita pun dibenarkan, diperhitungkan sama seperti Abraham. Dan itulah yang menjadikan kita menjadi keturunan Abraham di dalam iman. Artinya kita keturunan Abraham bukan dari daging, tapi kita keturunan Abraham dari iman. Yang mana Abraham dibenarkan oleh kepercayaannya, dan kita juga dibenarkan oleh kepercayaan kita. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan diselamatkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Namun Bapak ibu saudara-saudari, ternyata berbanding terbalik, berbeda ternyata dengan keturunan Abraham yang secara daging, yaitu umat Israel yang sudah mendengarkan pemberitaan para nabi. Umat Israel yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Umat Israel yang sudah dengan sangat jelas, bahkan sering berhubungan dengan Allah. Mereka justru tidak begitu percaya kepada Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats ini. Firman itu, pemberitaan itu bisa saja telah sampai kepada telinga setiap orang. Tapi ternyata tidak semua mau percaya dan menghidupi firman itu di dalam dirinya. Sama seperti orang-orang pada zaman Rasul Paulus. Begitu banyaknya orang yang telah mendengarkan firman Tuhan itu. Begitu banyaknya orang yang telah mendengar kabar baik itu. Termasuk pemerintah, bahkan Kaisar Nero. Kabar baik itu telah sampai kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak kabar baik itu. Mereka tidak membuka hatinya untuk menerima kabar baik itu. Bahkan orang Yahudi sendiri pun tidak percaya. Meskipun kabar baik itu sudah sampai ke telinga mereka. Dikatakan dalam ayat 18, suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Artinya pemberitaan firman itu sudah sampai ke ujung dunia. Dan itu terjadi, dan itu pertama sekali juga telah didengarkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi adakah Israel menanggapnya? Kata Rasul Paulus. Bahkan Yesus sendiri pun yang sudah bertatap muka dengan orang-orang Yahudi. Yesus sendiri yang adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Yesus sendiri yang sudah menunjukkan berbagai tanda mujizat.
Dialah juru selamat yang telah dinubuatkan sejak zaman para nabi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka menolaknya, mereka membencinya, bahkan mereka menyalibkannya. Karena mereka tidak mau membuka hatinya. Karena mereka tetap mengeraskan hatinya untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima kabar baik itu. Mereka tidak mau membuka selubung pikiran yang menutupi pemikiran mereka selama ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, hanya hukum Taurat yang dibawa Musa lah yang memenuhi hati mereka. Dan hanya itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan. Dan itu pun ternyata Bapak Ibu tidak dapat mereka laksanakan secara sepenuhnya. Padahal hukum Taurat itu dikatakan telah digenapi di dalam diri Yesus. Makanya Yesus pernah berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Artinya bukan karena mereka tidak memiliki kesempatan, bukan karena mereka tidak memiliki pendengaran untuk mendengar firman Tuhan, tapi mereka sengaja untuk menolak. Bukan karena firman Tuhan dan kabar baik tidak sampai kepada mereka, tapi karena mereka memilih untuk mengeraskan hatinya dan berpaling dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah juga yang menjadi latar belakang Rasul Paulus menuliskan nas ini, yaitu untuk meluruskan pemahaman orang Yahudi yang menyatakan bahwa hanya merekalah umat yang akan diselamatkan oleh Allah. Nas ini ingin meluruskan pemahaman Yahudi bahwa hanya melalui hukum Tauratlah umat pilihan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa keselamatan itu tidak terbatas hanya kepada umat Israel saja, tetapi keselamatan itu kepada semua bangsa. Dan itu yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 12. Jika kita lihat ayat di atasnya, Roma 10 ayat 12 dikatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Tapi ternyata hal itu sangat sulit untuk diterima oleh orang Yahudi. Bahwa Tuhan yang mereka kenal selama ini merupakan Allah yang universal. Bahwa Tuhan yang mereka kenal selama ini adalah Allah semua kaum, Allah semua bangsa yang tidak memandang rupa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mereka terprovokasi sehingga menganggap semuanya adalah orang-orang kafir. Menganggap bahwa setiap orang di luar umat Israel adalah orang-orang yang tidak pantas untuk diselamatkan, orang yang tidak perlu dihiraukan, orang yang tidak layak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, omma nanidokna kepedean. Inilah yang biasa disebut dengan kepedean. Mereka menetapkan standar dirinya sendiri, bukan berdasarkan standar Allah. Itulah sebabnya jika kita lihat kembali di ayat 3 Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Karena kepedeannya akhirnya mereka menetapkan diri mereka sebagai standar yang terbaik dari umat Allah tanpa mau mengenal apa sebenarnya yang Allah inginkan. Gabi halahi manut Tuhon hamido nasitong. Odo standar ni
bangsoni debata. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, padahal Allah menginginkan penyerahan diri secara total kepada kebenaran Allah, bukan pada kebenaran manusia. Allah menginginkan penyerahan diri total, yakni menyingkirkan kebenaran dari diri sendiri. Akadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, ra ono do muncul di bagasan hadiriut tasisongoni. Mungkin dalam diri kita juga yang merasa bahwa kita adalah orang percaya, yang merasa bahwa kita adalah umat-umat pilihan Allah, yang merasa bahwa kita yang sering gereja, kita yang sering beribadah, hanya kitalah orang-orang yang pantas untuk diselamatkan oleh Allah. Tanpa melihat apa yang sudah kulakukan dalam kehidupanku. Tanpa melihat apakah dampak firman Tuhan dalam kehidupanku untuk aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ada orang yang merasa aku adalah Kristen, yang mendapatkan kasih karunia Allah. Akhirnya dia jatuh kepada kesombongan rohani tanpa memikirkan ketika dia menjadi seorang Kristen, apakah dampaknya bagi kehidupan orang lain. Ada pak korhondingoluna tu akajol mana asing kepada sesamanya. Jangan-jangan dia menyebut dirinya Kristen, tapi ternyata musuhnya yang paling banyak. Jangan-jangan dia menyebut dirinya Kristen, alehulidna sumaling. Jangan-jangan dia menyebut dirinya Kristen, tapi kepada saudaranya sendiri pun dia tidak peduli. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, bagaimana mungkin engkau berkata, engkau percaya kepada Allah yang tidak engkau lihat, sementara saudara-saudarimu sendiri yang berada di sampingmu tidak engkau kasihi. Bohama bahenon nihalak makaholongi di debatana soni idana, haru dongan nasa diri, saudara nasa diri, bahkan mungkin natoras nasa diri, yang dihaholongi ibana. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika jatuh ke dalam kesombongan rohani yang menganggap bahwa kitalah yang pantas, hanya kitalah yang benar-benar menjadi umat Allah yang sejati, yang akan diselamatkan, tanpa memikirkan apa sebenarnya dampak dan pengaruh hidupku bagi orang lain, akan membawa kita kepada kejatuhan sama seperti umat Israel. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Allah dalam nats ini mempermalukan Israel dengan berkata melalui Yesaya. Jadi ini Rasul Paulus mengutip perkataan Yesaya. Allah mempermalukan Israel dengan berkata melalui Yesaya, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Artinya Allah menampar kesombongan rohani umat Israel dengan kasih karunia, dengan anugerahnya yang juga ia sampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan yang tidak menanyakan tentang keberadaan Allah. Anugerah dan kebaikan Allah tersedia bagi setiap orang yang mau datang dan menerima kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, segala pekerjaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Tidak kurang satu apapun. Demikian juga karya keselamatannya yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Tidak hanya berlaku untuk keselamatan orang pada zaman Yesus saja, tapi juga berlaku pada zaman sekarang. Bahkan berlaku bagi orang-orang yang belum lahir sampai pada akhir zaman. Artinya setiap orang bisa mendapatkan keselamatan itu, bisa mendapatkan kasih karunia itu. Sama seperti sebuah gelas yang penuh
terisi dengan air, tentu air itu tidak akan bisa ditambahkan lagi ke dalamnya, karena gelas itu sudah penuh. Sama halnya dengan orang percaya yang telah diselamatkan. Tidak ada yang bisa dilakukannya untuk mendapatkan keselamatan itu, karena keselamatan itu telah sempurna dirancangkan Allah bagi seluruh bangsa. Hiduplah dengan iman percayamu, sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Supaya kita tidak seperti orang-orang pada zaman Yesus yang sudah melihat tanda tapi tetap tidak percaya. Karena mereka mau Yesus seperti yang mereka inginkan. Naing manian songon na di rohana inian Yesusi baru petoho, baru pepas. Sering orang meninggalkan Yesus karena tidak percaya dengan yang di hatinya, tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Naing manian molosi hutun Yesus ibana sudena di pinaing idona saya sau ma. Alasi hutun Yesus ibana naing manian molo marsahit ibana holan martangiang pitor malum manian. Naing manian alasi hutun Yesus ibana holan danganok kepengna pitor ro manian pasu-pasu. Tapi ternyata tidak seperti yang dipikirkannya. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Tapi hendaklah ketika kita telah menjadi pengikut Yesus, bukan karena keinginan kita, bukan lagi perkataan kita, tapi perkataan Yesus. Dan keinginan Yesuslah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita serahkan hidup kita dalam tangan pengasihan Tuhan. Bukan karena kita ingin, tapi karena kita percaya bahwa Dia akan merancangkan hidup kita dengan baik seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan berikan kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan untuk melakukan segala aktivitas kami dalam 1 minggu ini. Dan Tuhan juga limpahkan kepada kami sukacita, sehingga kami tetap bersukacita dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami. Bapa, kami juga mengucap syukur di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa hadir dan berkumpul dengan saudara-saudari kami seiman. Kami telah menyanyikan nyanyian pujian, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang kudus. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam iman. Ajar kami untuk bisa tetap hidup melalui firman-Mu. Sebab kami yakin dan percaya hanya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Ajar kami juga Tuhan untuk tidak menjadi orang-orang yang sombong secara rohani, sehingga kami melupakan orang-orang lain, sehingga kami tidak percaya bahwa orang-orang lain juga pantas untuk diselamatkan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga pada saat ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih terbaring sakit di tempat tidur mereka. Dimanapun mereka dirawat, Tuhan kiranya yang berikan kepada mereka kekuatan. Berkati segala obat yang mereka makan dan minum. Untuk itu bisa menjadi kekuatan bagi mereka melawan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Tambahkan juga kepada mereka iman percaya, supaya mereka dapat tetap berpengharapan akan kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka di hari yang akan datang. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan kiranya pelihara hidup mereka, tambahkan umur yang panjang, kesehatan terlebih sukacita,
untuk mereka tetap mampu bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segala berkat-berkat yang mereka terima dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program gerejamu HKBP Serang. Tuhan kiranya berkati segenap program itu untuk bisa berjalan dengan baik. Bisa menjadi sukacita di tengah-tengah jemaatmu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya tunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, untuk mereka bisa memulai pekerjaan mereka, dan dengan pekerjaan itu mereka dapat bersuka cita, mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari sana mereka juga mampu untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai tanda ucapan syukur mereka terhadap Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk segenap keluarga daripada jemaatmu yang masih merindukan keturunan untuk hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan kiranya berkati mereka, berkati kandungannya ya Tuhan, supaya apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rindukan dapat tercapai, dapat terjadi dalam tahun ini. Dan dengan itu sukacita mereka pun bertambah besar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dari sana mereka juga percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang tidak mendapatkan makanan dan kekurangan pakaian. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan kiranya pelihara hidup mereka. Pakai kami Tuhan orang-orang percaya yang telah Engkau tebus, untuk kami bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Sehingga melalui setiap pekerjaan baik yang kami lakukan, seluruh dunia akan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kami datang ke hadapan-Mu yang kudus, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpuji dan termulialah nama-Mu, dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian 137 sambil mengumpulkan persembahan amplop.